Baik, Jadi ini terima kasih, Dok. ilustrasi kasusnya pasien Nyonya JM 42 tahun ini dari Garut ya. Dia keluhan utamanya adalah lemas yang hilang timbul sejak 4 tahun sebelum masuk rumah sakit, di mana pada tahun 2016 dia diketahui mengalami tekanan darah tinggi. Saat itu pasien kontrol ke dokter umum dan diberikan obat hipertensi. Kemudian pada tahun 2018 pasien mengeluh badannya lemas, kram di lengan dan di tungkainya secara tiba-tiba saat menjemput anaknya di sekolah. Kemudian diketahui bahwa kadar kaliumnya dalam darah menurun dan keluhan ini terjadi beberapa kali. Kemudian pasien dikontrol ke endokrin dan dikatakan bahwa pasien menderita benjolan di kelenjar adrenal kiri. Nah, kemudian pada periode 2018 sampai 2019 pasien kontrol ke urologi dan mendapatkan penjelasan bahwa kalau di operasi, risiko penurunan hormon pasca operasi itu akan terjadi karena di dalam pencitraan dikatakan bahwa kelenjar adrenal yang kanan juga mengalami atrofi, sehingga pasien karena takut efek penurunan hormon tersebut memutuskan tidak jadi menjalani operasi. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021, pasien merasakan keluhan hipokaleminya semakin sering terjadi dan pasien juga rutin makan obat telmisartan dan amlodipin, kemudian juga makan KSR sampai 3 kali 2.400 mg. Kemudian dilakukan CT scan lagi ini di RSCM dan ternyata kelenjar adrenal yang kontralateralnya masih ada dengan ukuran normal, sehingga mendapatkan informasi begini bahwa yang kanan masih normal, pasien ingin mengkonfirmasi temuan ini. Nah, kalau kita lihat, kalau dari riwayat penyakitnya sih kelihatannya tidak ada sesuatu yang istimewa pada pasien ini. Kemudian kalau kita lihat pada pemeriksaan fisik, yang kelainannya adalah tekanan darahnya. Itu 168/106. Nah, kemudian kalau kita lihat laboratorium pada tahun 2018, yang ada kelainan adalah vitamin D-nya yang rendah, 18, dan elektrolitnya natrium 139, kalium 2, dan kloridanya 87. Yang lain-lain dalam batas normal. Kemudian diulang lagi pada tahun 2019, elektrolitnya tetap rendah itu, kaliumnya tetap rendah 2,8. Nah, kemudian pada November 2021 dilakukan pemeriksaan, ya ternyata plasma renin activity-nya itu 0,13, ACTH-nya kurang dari 5, aldosteronnya 63,8, dan dihitunglah ARR-nya itu ada 490. Dan juga pada pemeriksaan elektrolit, kaliumnya tetap rendah. Nah, ini hasil CT scan waktu tahun 2018 memang menyatakan bahwa ada adenoma di ginjal kiri. Ya. Kemudian ini diulang lagi pada tahun 2019, itu adenomanya tetap, ukurannya tetap, dan juga dikatakan yang kanan tetap atrofi. Nah, kemudian di RSM dilakukan CT scan abdomen, tapi dengan dinamik multi-phase scan, dan ternyata memang di adrenal kiri memang ada adenoma, tetapi yang adrenal kanannya normal. Dan kemudian juga dilakukan CT scan torak, ternyata memang ada nodul di paru-paru. Nah, sehingga daftar masalah pada pasien ini adalah suatu hiperaldosteronisme primer yang pada awalnya ada kecurigaan atrofi adrenal yang kontralateral dan juga ada defisiensi vitamin D. Nah, tata laksananya diberi telmisartan amlodipin, vitamin D, CaCO3, dan KSR. Nah, apa sih sebenarnya hiperaldosteronisme primer atau yang lazim disebut sebagai Kuhn syndrome? Nah, kita kembali lagi ke anatomi daripada kelenjar suprarenal. Ini ada yang kanan dan yang kiri. Kemudian seperti kita ketahui bahwa korteks adrenal ini, terutama yang zona glomerulosa, akan menghasilkan hormon mineralokortikoid ataupun aldosteron. Nah, kita lihat bahwa kolesterol ini dari kolesterol ini akan menjadi aldosteron, kortisol, dihidrotestosteron, dan estradiol. Ini dari sintesis hormon adrenalnya. Kemudian
bagaimana fisiologinya? Kita mengenal adanya renin, angiotensin, aldosteron system. Nah, di sini aldosteron yang diproduksi oleh kelenjar suprarenal, dia akan menyebabkan reabsorpsi daripada natrium, dan kemudian dia juga akan mengadakan ekskresi dari kalium, juga akan mengabsorpsi klorida dan juga mengabsorpsi dari H2O. Jadi sebenarnya mirip efeknya juga dari sebagian daripada efek dari angiotensin 2. Nah, apa sih definisi hiperaldosteron primer? Yaitu adanya kumpulan kelainan di mana produksi aldosteronnya tinggi dan tidak sesuai dengan status natrium. Bersifat relatif otonom dari regulator utama yaitu sekresi aldosteron, yaitu angiotensin 2 dan kadar kalium plasma, dan tidak dapat disupresi oleh pemberian natrium. Nah, aldosteron yang tinggi ini menimbulkan suatu retensi dari natrium, peningkatan ekskresi kalium, kemudian menyebabkan hipertensi, menyebabkan kerusakan kardiovaskuler, dan menyebabkan supresi renin plasma. Dan ini lazim disebut sebagai Kuhn syndrome. Nah, pada epidemiologi dikatakan dari studi potong lintang memperlihatkan bahwa sebenarnya hiperaldosteron yang primer ini dapat ditemukan lebih dari 5% pada pasien yang hipertensi. Ini baik di layanan kesehatan primer maupun sekunder. Nah, ini adalah sebagian daripada etiologi daripada primary hiperaldosteron. Jadi bisa yang surgical non curable itu yaitu yang BAH yaitu bilateral adrenal hyperplasia, kemudian unilateral aldosteron producing adenoma, kemudian yang familial hiperaldosteron, kemudian yang familial hiperaldosteron yang tipe 2 sampai 5. Nah, yang surgical curable adalah yang apa, kemudian bisa bersifat unilateral maupun bilateral, kemudian primary multinodular unilateral adrenocortical hyperplasia, kemudian ovary aldosteron secreting tumor, kemudian apa atau BAH dengan konkomitan pheochromositoma, dan kemudian aldosteron producing carcinoma. Nah, bagaimana pendekatan klinis? Kapan kita perlu mencurigai dan merujuk pasien untuk screening hiperaldosteronisme primer? Nah, jadi mengapa hiperaldosteron ini harus didiagnosis dini? Ini karena pada hipertensi akibat hiperaldosteronis primer ini akan terjadi peningkatan daripada morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler dibanding dengan populasi hipertensi esensial yang usia dan jenis kelaminnya sama. Kemudian dampak morbiditas dan mortalitas tersebut dapat dicegah atau dikurangi bila hiperaldosteronisme didiagnosis dini dan ditata laksana segera. Jadi tata laksana ini baik dengan antagonis mineralokortikoid ataupun dengan adrenal ektomi. Nah, kapan kita curiga seorang pasien itu dengan hiperaldosteron primer? Yaitu yang pertama, bila tekanan darah pasien tersebut lebih dari 150/100 pada 3 kali pengukuran pada hari yang berbeda. Kemudian, tekanan darah lebih dari 140/90 yang resisten terhadap 3 jenis antihipertensi yang konvensional, termasuk 1 diuretik. Kemudian yang ketiga, adanya spontan atau indus diuretik hypokalemia. Kemudian yang keempat, kalau kita dapatin pasien dengan hipertensi dan insidentaloma adrenal. Kemudian yang kelima adanya obstructive sleep apnea. Dan yang keenam adanya riwayat anggota keluarga dengan hiperaldosteronisme primer dan atau hipertensi awitan dini atau kejadian cerebrovaskuler pada usia yang muda, yaitu yang kurang dari 40 tahun. Nah, kemudian yang ketujuh, atrial fibrilasi yang tidak bisa diterangkan karena sebab yang lain, misalnya karena penyakit valvular. Kemudian yang kedelapan adanya hipertensi mediated organ damage, yaitu misalnya terjadinya LVH, terjadinya diastolic dysfunction, kemudian adanya mikroalbuminuria, kemudian CKD yang diduga karena peningkatan tekanan darah. Nah, ini tadi jadi dari hiperaldosteronisme itu dengan high intake
natrium itu akan menyebabkan berbagai macam sebab sehingga terjadi suatu volume ekspansi yang pada akhirnya juga nanti ada LVH dan akan ada LA dilatation. Kemudian dari hipokalemia juga akan menyebabkan atrial fibrilasi dan juga kemudian bisa menyebabkan iskemia dan juga bisa menyebabkan MI dan heart failure. Jadi memang dari yang 8 tadi bisa diterangkan dengan bagan ini. Kemudian alur diagnosis. Nah, screening. Jadi yang paling penting adalah kita memeriksa adanya aldosteron to renin ratio atau kita kenal sebagai ARR. Jadi ARR adalah rasio kadar aldosteron plasma atau PAC dalam satuan nanogram per desiliter terhadap aktivitas renin plasma atau plasma renin activity dalam nanogram mililiter per jam. Nah, ini merupakan suatu tes yang terbaik untuk screening hiperaldosteron primer. Tetapi ARR dipengaruhi oleh banyak faktor yang bisa positif ataupun negatif palsu. Jadi kita harus ulangi ARR bila terdapat hasil yang tidak konklusif, hasil yang sulit diinterpretasi, dan hasil yang negatif. Nah, ini adalah suatu bagan untuk diagnosis. Jadi kita bisa screening, bisa subtyping, dan bisa treatment. Jadi tadi kecurigaan yang kalau kita ketemu yang tadi 8 tadi, kemudian kita tinggi ini ya, kemungkinan probabilitasnya kita tes ARR-nya. Jadi kita tes dengan screening ARR. Nah, bila hasilnya kurang dari 20,6 berarti kemungkinannya kecil atau tidak ada kemungkinan. Nah, kalau dia hasilnya 20,6 sampai 45 berarti dia borderline ya. Nah, kalau kita mendapatkan borderline, kita akan lakukan dengan confirmatory test. Nah, kalau tetap hasilnya ARR lebih dari 2,6, maka kita lakukan imaging dengan CT atau MRI. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan operasi, sebaiknya tadi dilakukan subtyping dengan adrenal venous sampling. Ya, ini nanti akan diterangkan oleh Dr. Jo. Ya, kemudian tadi kalau hasilnya memang di atas 45, jadi confirm ada primary aldosteron. Nah, teknis laboratorium ini yang salah satunya adalah pemeriksaan renin. Jadi pengukuran renin dapat diukur dengan pemeriksaan imunometrik, ya, dapat berupa plasma renin activity atau PRA atau direct renin concentration atau DRC. Kemudian pemeriksaan renin yang digunakan harus cukup sensitif untuk mendeteksi kadar renin hingga serendah mungkin, yaitu 0,2 sampai 0,3 nanogram per mililiter per jam. Kemudian kalau RIA ini tidak direkomendasikan. Nah, bagaimana tata cara dan persiapan screeningnya? Jadi pertama kita harus mengkoreksi hipokalemia terlebih dahulu. Jadi koreksi kalium hingga kalium plasma mencapai 4 milimol per liter. Nah, kemudian kita ukur kadar kalium plasma pada darah yang diambil secara perlahan dengan menggunakan speed dan jarum. Jadi di sini dikatakan bahwa sebaiknya tidak menggunakan fogotener untuk meminimalkan risiko hiperkalemia palsu. Kemudian selama pengambilan darah, hindari tindakan mengepalkan tangan, kemudian minimal kita tunggu 5 detik setelah tourniquet dilepaskan. Dan pastikan plasma dipisahkan dari sel dalam waktu 30 menit setelah pengambilan darah. Nah, persiapan untuk pengukuran ARR adalah edukasi pasien agar tidak membatasi asupan natrium, kemudian stop penggunaan obat-obat yang memengaruhi ARR selama minimal 4 minggu, antara lain spironolakton, eplenoron, amilorid, triamterin, potasium boosting diuretik, dan prodik akar manis atau likoris. Kemudian persiapannya, jadi jika hasil AR tidak bersifat diagnostik setelah obat dan produk di atas dihentikan, dan bila hipertensi dapat dikontrol dengan obat-obatan yang tidak mengganggu ARR, maka hentikan obat-obat yang dapat memengaruhi ARR selama 2 minggu seperti penghambat beta adrenergic,
kemudian agonis alfa-2 sentral seperti klonidin atau alfa-methyl-dopa, NSAID, ACE inhibitor, ARB, inhibitor renin, dan CCB dihidropiridin. Nah, kemudian untuk mengendalikan hipertensinya, maka diberikan obat antihipertensi yang tidak berpengaruh terhadap ARR, yaitu verapamil yang lepas lambat, kemudian hidralazin, tapi juga ini dikombinasi dengan verapamil lepas lambat, kemudian razosin, doxazosin, dan terazosin. Nah, ini adalah dosis-dosisnya, di mana verapamil kurang lebih 90 sampai 120 mg 2 kali per hari, hidralazin itu 10 sampai 12 mg 2 kali sehari, prazosin 0,5 sampai 1 mg 2 kali per hari, doxazosin 1 sampai 2 mg 1 kali per hari, terazosin 1 sampai 2 mg per hari. Jadi dosis ini bisa kita naikkan sesuai dengan keadaannya. Nah, kemudian persiapan pengukuran ARR. Jadi untuk kontrasepsi oral dan terapi pengganti hormon seperti obat-obatan yang mengandung estrogen dapat menurunkan DRC dan menyebabkan ARR positif palsu ketika DRC daripada PRA yang diukur. Namun jangan hentikan kontrasepsi oral kecuali bila yakin terhadap kontrasepsi alternatif yang efektif. Nah, ini kondisi pengambilan darah. Jadi ambil darah saat mid morning, yaitu ketika pasien telah bangun, yaitu duduk, berdiri, atau minimal 2 jam ya, sudah duduk atau berdiri, dan atau duduk kurang lebih 5-15 menit. Kemudian ambil darah secara hati-hati, hindari stasis dan hemolisis. Nah, yang penting jaga sampel darah agar tetap berada dalam temperatur ruangan. Jadi jangan dikasih es, karena es akan mencetuskan konversi renin inaktif menjadi renin yang aktif. Dan selama proses pengantaran ke laboratorium dan sebelum sentrifugasi dan sebelum rapid freezing dari plasma komponen. Jadi kita harus menjaga temperaturnya dalam proses-proses itu agar dalam temperatur ruangan. Nah, kemudian faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan saat interpretasi hasil adalah mengenai adanya usia, jenis kelamin, jam pengukuran, diet, postur, dan durasi waktu untuk mempertahankan postur tersebut, kemudian adanya obat-obatan, kemudian metode pengambilan darah, termasuk kesulitan pengambilan darah, kemudian kadar kalium dan kadar kreatinin. Nah, ini ada beberapa yang faktor-faktor yang menyebabkan ARR menjadi negatif palsu, ya. Jadi obat-obatan juga bisa menyebabkan seperti kalium boosting diuretik, kalium sparing diuretik, inhibitor, ARB, CCB dihidropiridin, kemudian status kalium, kemudian restriksi natrium, kehamilan, hipertensi, renovaskular, dan hipertensi maligna. Jadi dia bisa mempengaruhi kadar aldosteron. Jadi yang ini dia efek AR-nya bisa menurun. Sedangkan yang positif palsu ini juga karena obat-obatan, bisa karena agonis sentral, kemudian NSAID, inhibitor renin, kemudian juga status kalium, loading kalium, usia lanjut, premenopause, gangguan ginjal, dan pseudo hipoaldosteron tipe 2. Ini bisa menyebabkan ARR-nya positif palsu. Nah, keterbatasan pemeriksaan ARR yaitu jika kadar renin sangat rendah, ARR akan positif palsu meskipun kadar aldosteronnya juga turun. Protokol diagnostik dan metode pemeriksaan AR yang ada bervariasi sehingga terjadi variabilitas nilai cut-off yang digunakan pada tiap laboratorium. Jadi cut-off yang di sini adalah untuk AR adalah 30 nanogram per mililiter per jam. Nah, dan sebagai kesimpulan bahwa hiperaldosteronisme primer dapat ditemukan pada 5% pada pasien hipertensi dan berdampak pada kenaikan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Diagnosis dini dan tata laksana segera hiperaldosteronisme primer dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas tersebut. Pilihan utama screening hiperaldosteronisme primer adalah pemeriksaan ARR.
Dan kemudian perlu persiapan khusus dalam pemeriksaan ARR. Bila interpretasi yang meragukan, pemeriksaan ARR dapat diulang untuk menghindari negatif atau positif palsu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Jakarta Endocrine Meeting yang telah mengundang saya untuk presentasi tentang aldosteron primer atau hiperaldosteronisme. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup karena saya punya slide yang agak banyak, tapi untunglah tadi Dr. Budiman sudah menjelaskan banyak hal. Saya mendapat tugas melanjutkan apa yang sudah disampaikan tentang peran tes konfirmasi, yaitu step kedua, dan pencitraan. Ya, ini kasus yang tadi sudah disampaikan. Saya cuma tinggal nambahkan bahwa keluhan yang terakhir adalah pasiennya makin lemah beberapa kali dalam sehari, terutama sebelum menstruasi. Itu sesuai dengan fase luteal akan terjadi sekresi aldosteron lebih tinggi, dan konsumsi KSN-nya meningkat bahkan bisa sampai 12 tablet sehari, terutama hari-hari menjelang menstruasi, walaupun efeknya adalah pasien mengalami gangguan lambung. Dan pasien ingin operasi, tetapi ada masalah kendala teknis, tapi bukan biaya. Jadi tadi lab sudah disampaikan. Di sini yang saya mau tekankan lagi bahwa pada pasien ini renin activity-nya rendah, kurang dari 1, dan aldosteronnya itu tinggi, yaitu lebih dari 10 pada waktu upright atau dalam keadaan duduk, dan itu termasuk sangat tinggi. Ini tadi data sudah disampaikan. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, ini pada tahun 53, itu ada yang di tengah ini adalah Dr. Tite, dan di sebelahnya adalah Dr. Simpson yang kemudian menjadi istrinya, yang bersama-sama dengan tim menemukan molekul kimia yang berasal dari ekstrak dari adrenal gland yang kemudian disebut dengan aldosteron dan sangat berkaitan dengan ekskresi kalium dan retensi sodium di dalam darah, di ginjal maksud saya. Sebelah kanan ini adalah Dr. Jerome Kohn. Dr. Jerome Kohn ini melaporkan pasiennya yang salah satu yang pertama tuh tahun 53 juga bersama dengan aldosteron ditemukan dengan deskripsi yang sangat mirip dengan yang tadi sudah disampaikan kasusnya oleh Dr. Budiman. Itu spasme otot, kelemahan, bahkan sampai lumpuh, nggak bisa bergerak, ada hipertensi, hipokalemia, dan kalau diperiksa analisis gas darah ada alkalosis, dan juga level aldosteronnya tinggi. Dulu Dr. Kohn memeriksanya di aldosteron urin, sekarang kita pakai aldosteron serum, yang biayanya mungkin sekitar 2 jutaan per pemeriksaan. Kemudian ada dari CT scan, didapatkan tumor adrenal unilateral, mirip-mirip dengan kasus ibu kita pasien hari ini. Dan ini adalah paper yang legendaris dari Kohn pada tahun 55 yang melaporkan ini. Dan dia bahkan juga menyampaikan bahwa hiperaldosteron itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai peranan dari aksis renin, aldosteron, renin, angiotensin, aldosteron seharusnya, tetapi dalam hal hiperaldosteronisme primer terjadi sekresi aldosteron dari adrenal yang tidak tergantung dari renin, sehingga dia terus melepaskan atau mensekresi aldosteron walaupun renin tidak menstimulasinya. Ini saya singkat saja. Ini juga sudah disampaikan. Tadi juga sudah disampaikan, saya nambahkan bahwa kalau di Indonesia ada kira-kira 1/4 orang dewasa dengan hipertensi, berarti kira-kira ada 40 juta orang Indonesia dengan hipertensi atau 50 juta orang Indonesia dengan hipertensi, maka ada kira-kira 1-2 juta orang di Indonesia dengan primary aldosteronism, tapi nggak ketahuan atau tidak tertangkap oleh dokternya. Efek daripada aldosteron yang meningkat tadi sudah disampaikan, tidak hanya pada gangguan elektrolit, tidak hanya pada hipertensi, tetapi juga berakibat parah pada pembuluh darah, pada jantung, pada
sistem RAS di otak. Dan hiperaldosteronisme sekunder tadi mungkin sudah disinggung, bedanya adalah konsentrasi renin meningkat sehingga aldosteron juga meningkat. Itu disebut dengan sekunder hiperaldosteronisme. Nah, pembagian glucocorticoid remediable aldosteronisme atau GERA ini sebetulnya bagian daripada familial hiperaldosteronisme yang tipe 1. Ini bisa dipisah, bisa juga enggak. Nah, sekarang diagnostik PA tadi sudah disinggung dengan sangat lengkap oleh Dr. Budiman tentang case detection test. Dan sekarang saya melanjutkan dengan step kedua, yaitu confirmatory testing dan selanjutnya subtype classification. Mengapa harus confirmatory testing? Karena ternyata pada orang-orang yang dengan hipertensi dengan atau tanpa hipokalemia, karena kita tahu bahwa hanya 9-37% dari pasien yang PA itu ternyata mempunyai hipokalemia. Ternyata pasien-pasien yang ditangkap ada deteksi positif, tidak semuanya ternyata memiliki PA. Jadi ada spesifisitas yang kurang, sehingga harus dikonfirmasi lagi, kecuali pada beberapa keadaan. Nanti kita lihat. Ada 4 testing konfirmasi yang tersedia. Sebetulnya ada satu lagi yang di Jepang, tetapi kita jarang dengar. Yang pertama adalah saline suppression test, tes supresi dengan normal salin intravena. Yang kedua oral sodium loading test, dikasih makan garam sodium yang banyak. Ketiga adalah tes stimulasi dengan captopril, ACE inhibitor. Yang keempat adalah tes supresi dengan fludrocortisone. Itu sejenis mineralocorticoid yang lain. Glucocorticoid yang lain yang punya efek mineralocorticoid juga. Nah, tes supresi salin itu lebih bisa kita lakukan sebetulnya dengan cara dari jam 8 sampai jam 12 pagi, pasien duduk untuk menurunkan false negatif kalau seandainya dia posisi recumbent atau berbaring, tetapi Endocrine Society dalam guidelines-nya menyarankan recumbent atau berbaring. Tapi ini dari paper Profesor Yang dari Mayo, itu disarankan duduk untuk menurunkan false negatif hingga 30%. Lalu diambil darah, renin, aldosteron, dan kortisol, selalu 3 ini bersama-sama dengan kalium pada jam ke-0 dan jam ke-4. Jadi setelah 4 jam. Sebelum mulai diberikan infus NaCl, dan setelah infus NaCl selesai. Tekanan darah dan denyut jantung dimonitor, infus NaCl isotonik 2 liter selama 4 jam. Kalau pasiennya normal, maka plasma aldosteron concentration akan turun menjadi kurang dari 5 nanogram per desiliter. Tadi ingat di dalam salah satu slide, pada umumnya dianggap 10 itu adalah batas untuk menentukan tinggi atau rendah. Kalau PAC-nya atau aldosteron levelnya adalah lebih dari 10 nanogram per desiliter, ini menandakan primary aldosteronism. Kalau di tengah-tengahnya indeterminate. Kalau menurut Endocrine Society, kalau posisi duduk, PAC atau aldosteron level lebih dari 6 saja udah positif, confirm PA. Tapi dengan syarat kortisol jam ke-4 lebih rendah daripada jam ke-0. Karena kalau ACTH-nya tidak ada suatu efek stimulasi yang berlebihan terhadap adrenalnya, maka harusnya kortisolnya turun pada jam ke-4. Tapi ini tidak bisa dilakukan pada keadaan hipertensi tidak terkendali, insufisiensi renal, aritmia, ataupun hipokalemia yang berat. Yang kedua, tes pembebanan natrium oral ini juga mudah dan bisa dilakukan di kita. Caranya, pertama, pasiennya sebelumnya dikendalikan dulu hipertensi dan hipokalemianya, karena hipokalemia kalau seandainya terjadi akan mensupresi sekresi aldosteron dari glomerulosa layer. Jadi harus dikembalikan ke normokalemia dahulu. Lalu selama 3 hari pasien diberikan diet tinggi natrium, yaitu 5.000 sampai 6.000 mg natrium per hari. Dan dikonfirmasi nanti dari natrium urin 24 jam harus lebih dari 200 mg. Jadi nanti harus diukur natrium urinnya benar apa enggak dia makan banyak garam. Jika tidak bisa toleransi diet yang asin tadi, maka pasien diberikan kapsul garam 1 gram 3 kali 2 gram, 3 kali 2 kapsul per hari atau 6 gram per hari. Lalu pemberian natrium itu harus hati-hati karena sodium akan
memancing tubulus untuk mensekresi kalium atau kaliuresis, sehingga nanti pasiennya akan terjadi hipokalemia. Oleh karena itu harus diukur kalium tiap hari, harus datang ke fasilitas kesehatan, lalu jika perlu dikoreksi atau diberikan suplementasi kalium klorida extended release. Pada hari ke-1 dan ke-2 hanya dilakukan diet tinggi garam, lalu diukur kaliumnya, lalu pada hari ke-3 selama 24 jam sampai dengan pagi hari ke-4, pasien menampung urin selama 24 jam. Pada pagi hari dari hari ke-4, selesai penampungan urin 24 jam, maka urin dikumpulkan di laboratorium, lalu pasien diukur elektrolit serumnya, dan terhadap urin 24 jam. Urin 24 jam tersebut diukur aldosteron level, natrium, dan kreatinin dari urin. Nah, tadi udah disinggung syaratnya natrium urinnya harus tinggi, lalu kalau aldosteron urin itu lebih dari 12 mikrogram per 24 jam, maka itu adalah PA. Ada catatan bahwa kalau kita kirim untuk laboratorium, kalau bisa aldosteron urin diperiksa menggunakan HPLC tandem mass spektrometri, hasilnya lebih baik daripada RIA. Saya sudah cek pemeriksaan aldosteron urin juga hampir 2 juta untuk sekali pemeriksaan. Jadi tidak murah. Dan ini juga tidak bisa dilakukan pada keadaan-keadaan hipertensi sangat tidak terkendali, insufisiensi renal, aritmia maupun hipokalemia berat. Nah, tes stimulasi kaptopril, kita lihat di sebelah kanan bahwa kalau diberikan kaptopril ACE inhibitor, maka yang terjadi adalah aldosteron harusnya turun, lalu reninnya harusnya meningkat. Nah, pada pemeriksaan ini, pasien diperiksakan plasma renin activity, plasma aldosteron concentration, lalu kortisol di jam ke-0 dan jam ke-1 atau jam ke-2 setelah pemberian kaptopril. Kaptopril diberikan 25 hingga 50 mg oral sebelumnya pasien duduk atau berdiri minimal 1 jam. Dan antara pengambilan darah pertama dan kedua, pasien duduk tidak boleh berbaring. Dalam keadaan normal, akibat daripada pemberian ACE inhibitor, maka aldosteron level akan tersupresi lebih dari 30%. Pada keadaan primary aldosteron, aldosteron level tetap tinggi dan renin tetap tersupresi. Tetapi kelemahan dari pemeriksaan ini adalah pada IAH, PA, aldosteron bisa tetap menurun. IAH itu yang bilateral. Tes supresi fludrokortison ini agak susah nih, karena kita nggak punya barangnya sebetulnya di Indonesia, kecuali kalau mau beli dengan cara menenteng atau beli di online. Pasiennya minum tablet fludrokortison 0,1 mg setiap 6 jam, berarti 4 kali sehari selama 4 hari, jadi minimal 16 tablet. Kemudian diberikan suplementasi KCl slow release setiap 6 jam juga dalam dosis yang cukup untuk mempertahankan kadar kalium plasma 4. Kalium plasma harus diukur 4 kali sehari, jadi biasanya di center-center luar itu dirawat selama 4 hari pasiennya. Dan diberikan NaCl 30 mmol 3 kali sehari bersama makanan, dietnya harus cukup garam, target ekskresi natrium urin 3 mmol per kilogram berat badan, lalu pada hari ke-4 jam 10 pagi, harus jam 10 pagi itu diambil darah untuk aldosteron level dan renin activity dalam posisi duduk. Pada hari ke-4 juga, jam 7 sebelumnya diambil darah untuk kortisol plasma, dan jam 10 pagi bersama dengan aldosteron dan renin diperiksa kortisol lagi. Dikatakan positif bila aldosteron dalam keadaan duduk tadi itu lebih dari 6 nanogram per desiliter dengan syarat renin activity rendah kurang dari 1 nanogram per mililiter per jam, kortisol plasma jam 10 lebih rendah dari kortisol jam 7 untuk memastikan bahwa tidak ada efek stimulasi oleh ACTH. Nah, ini pertama pasiennya harus ambil darah dan obatnya nggak ada. Ini tetapi mempunyai sensitivitas yang paling tinggi, spesifisitas yang paling tinggi. Jadi sebetulnya ini paling dapat dipercaya tes supresi fludrokortison ini. Ini perbandingannya, jadi memang dia yang paling bisa dilakukan di kita adalah saline infusion dan sodium chloride. Kalau seandainya kaptopril juga bisa diberikan, tetapi pasiennya hasilnya tidak begitu baik, Nah, kalau yang sodium infusion, NaCl infus itu ada risiko overload cairan dan hipokalemia, sensitivitasnya rendah. Yang sodium chloride tablet
itu juga risiko overload dan hipokalemia, dan pasien harus kumpulkan urin selama 24 jam, itu mungkin reliability-nya agak rendah. Nah, ini adalah perbandingan dari beberapa guidelines antara Endocrine Society, European Society of Hypertension tahun 2020, AAC tahun 2006, Japan Society of Endocrinology 2009, dan French Society of Endocrinology. Untuk konfirmasi aja yang saya singgung di sini, untuk konfirmasi kurang lebih pasien yang sama, yaitu semua pasien dengan positif screening. Jadi pada waktu tahap pertama terdeteksi positif, kecuali pasien itu mempunyai kondisi hipokalemia spontan yang jelas dan reninnya sangat rendah atau tidak terdeteksi, dan aldosteron konsentrasi lebih dari 20. Kalau pasiennya tidak ada hipokalemia, maka kalau aldosteronnya lebih dari 30 nanogram per desiliter, maka tidak perlu untuk dikonfirmasi lagi, langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu subtype diagnosis. Nah, tadi bagaimana cara konfirmasi sudah disinggung 4 macam tadi. Ada guidelines yang menggunakan 4-4-nya, ada yang 4-4-nya, ada yang cuma 2 atau cuma 1. Dan di sini di Jepang yang ada furosemide upright test. Nah, saya menggunakan ini dari Prof. William Yang dari Mayo. Alur diagnostik PA tadi, lanjutan dari yang disinggung Dr. Budiman. Tes konfirmasi itu letaknya di sini, di bawah. Kalau pasiennya itu mempunyai positif tes deteksi, lalu kaliumnya rendah dan pH-nya tinggi, maka pasiennya boleh langsung dianggap primary aldosteronism, tidak perlu tes konfirmasi. Tapi kalau tidak, salah satu ini nggak lengkap, maka dilakukan tes konfirmasi untuk suspek primary aldosteronism. Nah, tadi sudah disinggung oleh Dr. Budiman tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi kadar PRA dan kadar PAC. PRA itu plasma renin activity atau plasma renin concentration, dan itu dua hal yang berbeda, nggak selalu sama, dan aldosteron atau plasma aldosteron concentration, PAC. Lalu tadi obat-obatan sudah disinggung juga, verapamil, hidrolazine, prazosin yang bisa menggantikan, tetapi dari Profesor Yang, yang terakhir adalah kalau pasiennya PA, maka dia tetap akan positif ditangkap walaupun obat-obatan hipertensi tidak dihentikan. Risiko dari kalau obat antihipertensi di stop, maka ada kemungkinan risiko krisis hipertensi, hipokalemia berat, fibrillasi atrial, hingga gagal jantung. Nah, untuk obat-obatan ini pada umumnya tidak disuruh di stop. Ini yang baru ya dari Prof. Yang. Tetapi kalau spironolakton atau eplerenone, lihat bila sudah terjadi normokalemi, maka berarti reninnya sudah baik efeknya, maka itu harusnya di stop selama 4-6 minggu atau 8 minggu. Tetapi kalau seandainya kaliumnya rendah, berarti reninnya tersupresi, berarti obat ini tidak perlu di stop. Nah, mengenai subtipe PA, itu tadi kalau yang tadi itu konfirmasi, sekarang yang subtipe PA. Subtipe PA yang paling terkenal ada 2, yaitu aldosteron producing adenoma, APA, itu yang gambarnya di bawah kanan, yaitu salah satu dari adrenal itu mempunyai nodul yang besar, tumor, yang namanya adenoma. Biasanya ukurannya kurang dari 2 cm. Lalu, tapi dia juga bisa ada di 2 tempat, maksudnya di kontralateral juga bisa ada. Lalu bilateral idiopathic hyperaldosteronism atau disebut IHA, tadi sempat disinggung, yaitu bilateral adrenal hyperplasia, di mana dua-duanya ini yang gambar yang di tengah, dua-duanya mempunyai penebalan daripada aldosteron cortex. Jadi ini dua-duanya diperkirakan menghasilkan aldosteron. Nah, tetapi ada juga istilah yang relatif baru, yaitu aldosteron producing micronodules, ya, yang mikronodul kecil-kecil yang menghasilkan aldosteron atau disebut APM. Dulu istilah lamanya adalah APCC atau aldosteron producing cell cluster. Jadi itu seperti bakat untuk terjadinya adenoma atau terjadinya IHA atau bilateral adrenal hyperplasia. Dr. Jo, izin 3 menit lagi.
Baik, mengenai subtipe PA ada yang lain adalah familial hyperaldosteronism. Saya tidak ada waktu untuk menyinggungnya, tapi itu ada jenis-jenisnya ini di sini. Nah, sekarang untuk tes subtipe, yang pertama adalah CT scan adenal. Itu dilakukan untuk semua pasien. Hasilnya nanti bisa adenalnya tidak berubah, bisa adenoma satu sisi, bisa adenoma dua sisi, bisa hiperplasia mikronodular, bisa hiperplasia makronodular bilateral, bisa adenokortikal CA. Kalau yang adenokortikal CA biasanya menyolok, tumornya gede lebih dari 4 cm. Kalau yang adenoma biasanya kecil kurang dari 2 cm seperti di gambar ini. Lalu diperhatikan juga atenuasinya yang diukur dengan Hounsfield unit yang mengukur density atau lipid rich atau lipid poor tumornya. Kemudian dengan kontras nanti dilihat washout periodnya, persentasenya, dan CT scan ini sebagai dasar perencanaan untuk AVS dan lokasi adrenal vein. Yang perlu diingat bahwa adenoma adenal meningkat sesuai usia. Jadi akurasi CT scan lebih rendah pada usia yang lebih lanjut. Makanya nanti ada 35 tahun dan seterusnya. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari CT scan adalah seperti ini. Nanti silahkan dibaca dari slide-nya nanti kita berikan. Ini ada contohnya, Dok, pasien yang tadi disinggung, Nyonya JM. Ini hasilnya seperti ini. Ini masih di jantung dan paru, ini mulai hati, kemudian sebelah kanan ini lambung, kemudian ada lien, di sini mulai tampak adenal kanan, kemudian adenal kiri, ini yang bulat, kemudian di bawahnya adalah ginjal kiri, adenal kanan sudah menghilang, kemudian timbul ginjal kanan. Ini foto dikirimkan oleh pasiennya kepada kita dan kemudian dibaca ulang oleh teman saya radiologi dan hasilnya adalah yang kanan itu normal, yang kiri ada tumornya itu kelihatan yang ada panah kuning, kemudian dibaca Hounsfield unitnya atau attenuation-nya relatif rendah, berarti lipid rich, kemungkinan adenoma atau bukan kanker. Nah, ini adalah perbandingan CT dan adrenal vein sampling untuk klasifikasi subtipe PA. Singkatnya saja ini karena waktu, ada studi bahwa pasien-pasien dengan PA yang dievaluasi dengan kedua-duanya CT scan dan AVS, ternyata CT hanya akurat pada sekitar 53%, dan kalau hanya berdasarkan CT maka 22% pasien mungkin akan nggak sampai di operasi padahal seharusnya dioperasi. Sebaliknya 25% mungkin dioperasi padahal seharusnya tidak perlu dioperasi. Nah, ini dari penelitian yang lain dari systematic review, bukan hanya satu penelitian, maka dikatakan bahwa inappropriate adrenalektomi akan terjadi pada sekitar 14,6% pasien, di mana sebetulnya AVS menunjukkan bahwa dia mengalami bilateral hiperplasia. Sebaliknya 19,1% itu akan tidak dioperasi, padahal sebetulnya AVS kalau diperiksa menunjukkan unilateral secretion. Dan adrenalektomi mungkin dilakukan pada sisi yang salah, yang keliru, ya itu terjadi pada sekitar hampir 4% pasien. Jadi intinya lakukan AVS bila mana memungkinkan. Nah ini intinya saja, adrenal tadi sudah dilakukan. Apabila ada kondisi mau dioperasi, baru mulai memikirkan perlu atau tidak AVS. Kalau seandainya mau dioperasi dan dia hasilnya adalah adrenal CT scan-nya normal atau mikronodular atau massa bilateral atau atypical unit lateral massa ukuran lebih dari 2 cm, maka lakukan AVS. Karena ada kemungkinan dia sebetulnya unilateral. Kalau unilateral hypodense nodule, ukurannya segini, dalam setting PA yang jelas dan mau operasi, lihat usia. Kalau usianya lebih dari 35 tahun, mungkin unilateralnya itu palsu atau bukan penyebabnya gitu. Ada adenoma unilateral, ada unilateral nodul, tapi bukan itu adenomanya. Adenomanya mungkin kontralateral. Jadi kalau usianya lebih dari 35 tahun, lakukan AVS. Tapi kalau usianya kurang dari 35 tahun, lebih muda, maka nggak usah di AVS, langsung operasi. Ini singkatnya mengenai adrenal vein sampling. Ini intinya adrenal vein sampling itu
dilakukan pemasangan kateter. Ini saya percepat saja. Dilakukan pemasangan kateter dari kanan dan dari femoral vein kanan dan femoral vein kiri. Yang kanan masuk ke adenal, biasanya yang kiri dulu, kiri masuk ke IVC, inferior vena cava, kemudian masuk ke renal vein kiri, kemudian masuk ke adenal vein kiri. Sedangkan yang kanan masuk ke IVC, dari inferior vena cava langsung berbelok, ini patah nih 90 derajat, masuk ke adenal vein kanan. Dan ini nggak gampang karena dia lebih sulit yang kanan. Kemudian dari masing-masing sisi itu dilakukan pengambilan sampel darah. Ini pengambilan sampel darahnya itu biasanya sekuensial, jadi yang kanan dulu atau yang kiri dulu, baru diambil sisi kontralateralnya dan diambil dari darah dari inferior vena cava sebagai pembanding. Ini saya ada videonya, saya percepat. Ini sebelah kanan, right adenal vein. Kelihatan bahwa ini nggak gampang. Lalu ini left adenal vein sampling. Ini juga nggak mudah buat kita yang nggak biasa melihat, yang bukan radiologis intervensional. Nah, ini left adenal vein, kateternya masuk ke situ sedikit, kemudian muaranya, kemudian ambil sampel darah. Oke. Ini untuk mempercepat, gambar-gambarnya ada di sini, silahkan diambil. Nanti intinya right adenal vein, left adenal vein. Kemudian dihitung atau diperiksa adalah 3 hal ini. Kadar aldosteron, kadar kortisol, dan dilakukan pengambilan aldosteron dari 3 tempat, yaitu adenal vein kanan, adenal vein kiri, dan inferior vena cava. Begitu juga dari kortisol. Kenapa mesti? Oh ya, ada 2 cara, yaitu distimulasi dengan continuous cosintropin infusion, atau itu yang biasa dilakukan di Mayo, atau dilakukan bolus cosintropin dilakukan di Jepang, atau tidak sama sekali diberikan cosintropin, atau namanya unstimulated. Nah, ini ada tujuannya kenapa distimulasi seperti ini, nanti tinggal dibaca. Nah, bagaimana cara baca datanya ini? Ada 2, maaf dok, saya mohon waktu sedikit lagi. Ada 2 hal yang penting, yaitu selectivity index dan lateralisasi index. Selectivity index adalah kadar kortisol yang kelihatannya nggak ada hubungannya, tetapi itu penting untuk menentukan bahwa samplingnya berasal dari vena adenal kanan dan kiri dan adekuat. Adenal vein kortisol itu dibandingkan dengan peripheral vein kortisol, dengan IVC maksudnya, inferior vena cava kortisol. Itu selectivity index. Jadi diukur dulu selectivity index dari yang kanan dan yang kiri. Itu harusnya selectivity index dari kortisol yang kanan dibandingkan dengan IVC itu lebih dari 10, paling enggak 5. Dan dalam hal ini nilainya lebih dari 5, dua-duanya, bahkan lebih dari 10. Yang kanan maupun yang kiri. Artinya samplingnya adekuat, benar masuk kanulasinya ke adenal vein kanan maupun kiri, karena kadar kortisolnya itu lebih dari 10 kali lipat atau minimal lebih dari 5 kali lipat dari yang di inferior vena cava. Langkah berikutnya adalah yang ini, menentukan lateralisasi indeks. Lateralisasi indeks itu, maaf sebelumnya, kalau kita nggak pakai cosintropin infusion untuk menstimulasi kortisol, maka kita pakai angka lebih dari 3:1 saja udah cukup. Nah, selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan lateralisasi indeks. Yang mana ya yang menghasilkan aldosteron lebih tinggi, kanan atau kiri. Nah, ini ada 2 langkah. Yang pertama adalah kita hitung dulu cortisol corrected ratio, yaitu nilai AC rasio, aldosteron banding kortisol. Jadi nilai aldosteronnya dikoreksi terhadap nilai kortisol. Jadi di adenal vein kanan, itu kita bagi kadar aldosteron yang ditemukan dibagi dengan kortisol, sama-sama yang di kanan. Itu ditemukan namanya AC rasio. Lalu yang di adenal vein juga dibagi juga aldosteronnya, dibagi dengan kortisolnya. Nah, kita dapat di kasus ini sebagai contoh, ilustrasi kasus adalah adenal vein kanan itu 12, adenal vein kiri itu adalah 1. Nah, yang
high side yaitu yang right adrenal vein dibagi dengan low side yaitu left adrenal vein, jadi 12 dibagi 1,05 itu adalah dalam hal ini disebut lateralisasi index yaitu 11. Dan kalau nilainya lebih dari 4:1, maka itu berarti positif. Yang high side itu adalah sumber dari aldosteronnya, yang hiperaldosteronisme itu. Maaf. Lalu kalau kita nggak pakai, kalau kita anggap suatu IHA, maka kalau kurang dari 3:1 itu berarti bilateral hypersecretion. Ini gambarnya nanti bisa dibaca lagi. Yang apa itu meningkat salah satu sisi, kalau yang bilateral dua-duanya sama kurang lebih selevel. Limitasi dari AVS adalah efek sampingnya, misalnya hematoma dan juga perlukaan daripada adrenal vein. Ini adalah perbandingan dari guidelines yang tadi disinggung, bagaimana mengambil adrenal vein dan kriteria untuk menentukan selectivity index-nya, kalau pakai CTH cosintropin stimulated atau tidak. Kurang lebih sama dari beberapa guidelines tadi. Terakhir, sebagai kesimpulan, konfirmasi PA dapat dilakukan dengan indikasi hampir semua pasien dengan hasil deteksi positif, kecuali pada yang ada hipokalemia spontan, PRA, atau kalau dihitungnya PRC itu rendah, dan aldosteronnya lebih dari 20. Atau tanpa hipokalemia spontan, dan PRA-nya rendah, tapi aldosteronnya lebih dari 30. Ingat, pada kasus ini 68. Lalu selanjutnya step kedua adalah tes konfirmasi, dengan yang kita bisa lakukan adalah tes pembebaran natrium oral atau intravena atau tes supresi captopril. Klasifikasi subtipe sebetulnya cukup untuk dengan CT scan saja buat kasus-kasus yang tidak menghendaki operasi atau menghendaki operasi tapi usianya kurang dari 35 tahun dengan klinis nyata PA. CT scan-nya adalah nodul unilateral hypodens, ukuran antara 1 sampai kurang dari 2. Sebaiknya kalau yang kondisi lain, yaitu yang menghendaki operasi usia lebih dari 35 tahun dan atau CT normal mikronodular massa bilateral atau massa unilateral bilateral lebih dari 2 cm, maka sebaiknya dilakukan CT scan dan AVS. Terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira 8 tahun yang lalu, sebelum saya ketemu Prof. yang ini di Mayo, tadinya saya nggak begitu yakin bahwa PA itu adalah bagian dari endokrin. Tapi setelah ketemu, saya yakin bahwa PA adalah bagian daripada endokrin. Mudah-mudahan kita bisa membantu pasien lebih baik. Terima kasih.